Hai guys, welcome back to my YouTube channel Dayang Ramadhani. Jadi guys, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian semuanya gimana sih perjalanan aku dari aku kuliah sampai aku ke sekarang ini. Nonton videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, comment, dan jangan lupa di share. Happy watching. Lulus Dev Unsia di semester pertama, semester kedua, tiga, dan keempat itu adalah semester yang paling berat waktu kuliah di kedokteran. Guys, aku bakal jelasin per semesternya. Di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kuliah di kedokteran itu emang cuman sampai 7 semester. Beda sama fakultas lain. Fakultas lain itu kan 8 semester ya. Sedangkan kami itu 7 semester. Nah, semester 1, 2, 3, 4 itu emang sama, nggak ada beda. Jadi yang wajib sekali kita ikuti, yang pertama itu adalah pakar, yang mana nanti bakal datangkan satu orang pakar dalam ilmu yang kita ikuti. Misalnya dia menjelaskan tentang anatomi manusia gitu. Kuliah pakar itu dalam satu kali pertemuan dia itu 2 jam. Jadi biasanya dari jam 8 sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 12, habis itu disambung lagi dari jam 2 sampai jam 4. Jadi biasanya itu ada 3 kali pertemuan gitu guys. Terus itu kalau misalnya di hari yang nggak ada praktikum dan tutorial. Jadi guys, kegiatan keduanya itu adalah tutorial. Nah, tutorial itu biasanya dalam 1 minggu dilakukan ada 2 kali pertemuan. Yang mana nanti di dalam ruangan itu kan kita bakal dibagi per kelompok gitu guys. Jadi dalam satu angkatan itu bakal dibagi per kelompok-kelompoknya. Nah, biasanya satu kelompok itu ada yang 12 orang, ada yang 10 orang gitu kan. Real itu kita bakal di dalam ruangan kecil dengan teman kelompok kita. Nah, nanti bakal ada satu orang tutor. Tutor itu kayak emang dokter yang bakal ngawasin kita gitu loh. Dokter yang bakal ngawasin kita selama kita tutorial. Nah, jadi tutorialnya itu memang yang semua kita pelajarin gitu guys. Jadi kita emang diwajibkan belajar dari rumah. Nanti kita bakal dikasih kasus hari itu di situ, dan kita bahas di situ tentang kasus yang ada di kertas itu. Nanti kita bakal bahas dari pertama sampai akhir gitu guys. Jadi memang kita harus belajar sebelum tutorial. Itu dibagi dalam 2 sesi. Jadi nanti dibahas dulu masalah-masalahnya nanti untuk penyelesaian masalah di pertemuan kedua. Ketiga ada skill lab. Nah, jadi skill lab itu kita emang kayak mengasah skill, misalnya kayak gimana sih cara melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien gitu. Pokoknya emang betul-betul skill, bukan teori. Jadi teorinya tuh dibahas cuma dikit aja guys, dan itu lebih ke skill. Namanya juga skill lab ya. Jadi dia bakal lebih ke skill gitu. Yang keempat yang paling wajib itu ada praktikum. Nah, jadi praktikum yang paling wajib di semester 1, semester 2, 3, dan 4. Yang pertama itu ada praktikum anatomi, kedua praktikum histologi, ketiga itu ada praktikum fisiologi, yang keempat ada praktikum farmakologi, yang kelima ada praktikum mikrobiologi. Kayak ya Allah gitu, kenapa ini aja gitu, kenapa kayak asik praktikum aja. Terus yang sangat membebani itu kayak sebelum masuk praktikum kita harus belajar, betul-betul belajar gitu loh guys. Jadi emang ada pretest. Kalau misalnya kita nggak lulus pretest itu, nilai standar dari pretest itu, kita nggak bisa ikut praktikum dan kita ikut di pertemuan nanti, pertemuan yang emang khusus untuk remed. Dan guys, aku tuh kayak sering kali gitu guys ikut remed di praktikum, karena aku nggak tahu ya guys, pokoknya aku dulu tuh pas kuliah kayak males gitu guys. Pokoknya bukan males sih, kayak lebih kayak belum dapat gitu gimana sih cara aku belajar, itu aku belum dapat. Di semester 1, semester 2 aku sering sekali keluar praktikum karena aku nggak lulus pretest guys. Tapi nggak apa-apa. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat aku nangis ya kan. Pokoknya guys, aku nangis setiap gak lulus gitu. Aku nangis sedih, aku sedih gitu, kenapa aku gak lulus padahal aku udah belajar gitu guys. Masalahnya nilainya itu emang kayak cuman misalnya nilai wajib itu 60, aku 55 gitu guys, tinggal satu soal lagi. Emang kayak ya Allah kayak gitu. Pokoknya aku kesel gitu guys. Kesel itu kayak ya Allah Daya kok bisa gitu 5 lagi gitu. Makanya guys aku nangis gitu. Tapi gak apa-apa guys, aku selalu belajar dari kesalahan. Makanya pas setiap aku remedial praktikum, aku nggak nyerah. Besoknya aku hafal lagi sampai akhirnya aku bisa gitu guys ya. Nah di semester 3-4, nah itu aku baru mulai dikit-dikit bisa gitu. Maksudnya kayak
PMED aku tuh nggak sesering yang di semester 1 sama semester 2. Nah, yang paling wajib di semester 1, 2, 3, 4 itu adalah MKU, mata kuliah umum, dan itu selalu di weekend. Bayangin guys, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita full di kampus, kayak dari pagi sampai sore gitu, sampai jam 6 guys, sama betul-betul sampai jam 6. Ya Allah, aku kayak pertama kali pas kuliah itu kayak nangis gitu. Aku harus pergi jam 7 pagi, terus jam 7 malam aku baru sampai rumah. Aku kayak setiap pulang tuh nangis gitu, ya Allah sedih kayak gitu. Oh, ternyata capek kayak gitu kuliah, aku sanggup nggak ya gitu kan, dengan aku sering keluar lagi kan guys, maksudnya sering nggak dikasih ikut praktikum karena nggak lulus pretest gitu guys. Pokoknya banyak perjalanan aku tuh nggak lurus kayak teman-teman aku loh guys. Maksudnya aku tuh di setiap semester ada aja gitu guys, nggak lulus pretest lah, nggak lulus post test lah, ya pokoknya ada aja masalah aku guys. Pokoknya guys, yang paling wajib kita kerjain semester 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 itu ada 5. Pertama kuliah pakar, yang kedua tutorial, yang ketiga skills lab, yang keempat praktikum, yang kelima mata kuliah umum. Dan ini memakan waktu dari Senin sampai Minggu, dan kita emang kayak nggak punya waktu buat jalan-jalan gitu guys. Jadi aku tuh suka stres gitu, ya Allah kayak gitu. Aku ngeluh capek, cuman aku senang gitu. Gimana ya? Ya pokoknya gitu, aku ngeluh tapi aku senang gitu guys menjalaninya gitu ya. Gitulah ya pokoknya. Jadi guys, di semester 5, 6 itu emang kayak ya udah gitu, yang wajibnya itu cuman kuliah pakar, habis itu ada tutorial, skills lab, sama praktikum itu kayak sesekali gitu guys, kayak cuman 1 bulan ada 2 kali praktikum, habis itu kayak pokoknya kayak cuman berapa bulan sekali gitu. Terus kan kuliah pakarnya itu emang kayak cuman 3 kali pertemuan, kayak dari jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, jam 2 sampai jam 4 gitu guys. Kan kayak oh my god kayak gitu. Dan aku udah kayak aku senang gitu guys, karena kayak dari jam 4 aku udah bisa pulang gitu kan, dari jam 4 sampai sore aku bisa jalan, aku bisa kemana-mana gitu, kayak aku senang gitu guys. Jadi kan semakin lama aku semakin senang. Aku bukan nggak senang sih guys, dari pertama aku kuliah di kedokteran itu aku memang senang kuliah di kedokteran, tapi ya gitu, maksudnya ada aja gitu guys yang kena sama aku, misalnya kayak aku nggak lulus ini, nggak lulus itu gitu. Cuman ya udah gitu guys. Nah, semester ke-7 itu adalah akhir dari kuliah di kedokteran guys. Jadi guys, di semester 7 itu adalah semester yang paling berat karena kita harus melewati proposal dan sidang skripsi, dengan ditambah ujian, dengan ditambah OSCE dan lain-lain. Itu emang kayak komplit di semester 7 itu. Itulah ya, kayaknya kalau kita kuliah di penelitian itu pasti kita bakal punya kenang-kenangan gitu guys, kayak emang wajib gitu kan kita punya kenang-kenangan, karena kayak kalau misalnya penelitian kita lancar-lancar aja ya udah gitu kan, kita nggak bakal ada kenang-kenangannya gitu. Aku sidang di tanggal 24 Januari 2019 jam 8 pagi, cepat guys, nggak sampai 30 menit aku udah selesai sidang. Dan aku nggak tahu itu ya, semuanya kayak lancar-lancar aja gitu guys, kayak emang udah gitu dah yang keren penelitiannya gini. Ya emang keren gitu, maksudnya penelitian aku emang keren guys, karena penelitian aku itu emang bukan kompetensi dokter umum gitu loh, ya kan, itu tuh udah kayak tesis gitu loh guys. Ya tapi nggak apa-apa, aku bangga dengan diri aku sendiri karena aku bisa melewati segala ujian di skripsi aku. Karena emang setiap orang yang kuliah pasti bakal tahu yang paling berat itu adalah deskripsi. Jadi sebentar apapun orang belum menjamin dia lulusnya bakal tepat waktu guys, karena deskripsi itu nggak memandang kita pintar, kita malas, kita pintar, kita bodoh, dia nggak memandang itu. Yang dia pandang itu adalah kita rajin apa enggak. Karena kalau kita nggak rajin deskripsi, kita bakal malas. Pertama kita nggak mau jumpa pembimbing, kedua nggak mau jumpa lagi, ketiga nggak jumpa, sampai akhir kita nggak bakal mau jumpa lagi. Di saat kawan-kawan kita udah selesai, kita nggak bakal mau jumpa lagi, dan kita jadinya malas guys, karena kawan-kawan kita udah selesai, kita nggak mau gabung sama adik-adik, ya udah jadinya malas gitu ya. Jadi pesan aku buat kalian yang sekarang masih kuliah,
dan lagi sibuk buat skripsi, jalanin aja. Mau sesusah apapun skripsi kalian, jalan aja, enjoy. Karena kalau misalnya kalian udah lulus, kalian bakal ngerasain dan kalian pasti punya kebanggaan tersendiri buat diri kalian. Intinya apapun yang terjadi, jalanin aja, karena di setiap yang terjadi itu pasti ada hikmahnya guys ya. Jadi sudah, itu aku dikasih ijazah ini, ijazah apa gitu, ini guys ijazah aku. Akhirnya aku mendapatkan ini, jadi aku terharu. Dan yang lebih aku terharuin itu adalah ketika aku kan di semester 1-2, aku kan masuk kuliah itu sebenarnya karena dorongan almarhum ayahku ya. Nah di situ aku kayak di semester 1-2 itu kayak ayahku masih ada gitu loh guys, kayak masih ada yang semangatin aku gitu. Tapi pas di semester 3 ternyata ayah aku meninggal gitu guys. Dan ayah aku meninggalnya itu pas aku lagi pagi-pagi mau jalan ke kampus. Terus pas wisuda itu aku kayak sedih. Maksudnya aku sedih kali gitu, karena akhirnya walaupun ayah aku nggak ada gitu kan, aku bisa selesai gitu S1. Karena kayak pas ayah aku udah nggak ada guys, aku kayak mikir aku bisa nggak ya lanjut kuliah gitu kan. Karena kan uang kuliah aku mahal, satu semesternya itu 27.500.000. Terus kan ibu aku sendiri dengan uang kuliah aku mahal, adik-adik aku juga sekolah gitu. Aku sempat mikir kayak ya udah gitu kan, mungkin aku nggak bisa kuliah lagi. Terus kayak semakin lama ibu aku kayak kasih semangat gitu, nggak usah mikirin biaya kuliah apapun, karena yang tugasnya cari duit itu adalah ibu gitu. Jadi aku kayak ya udah gitu guys, aku intinya semangat aja. Tapi kayak di setiap harinya gitu kan, kalau misalnya aku lagi capek, makanya guys di setiap hari aku itu adalah orang yang paling nggak bisa nangis. Aku emang setiap hari itu aku kalau bisa dibilang aku adalah orang yang paling semangat setiap harinya guys. Aku nggak pernah nangis, aku nggak pernah, pokoknya ini aku nggak pernah sedih, aku nggak pernah nangis. Aku selalu ketawa, aku selalu gembira, karena kayak aku nggak mau gitu kalau misalnya orang-orang di sekitar aku tahu kalau misalnya sama ini aku nggak seperti yang kalian pikirkan gitu. Aku juga ada sedih gitu, apalagi setelah ayah aku nggak ada guys. Itu aku kayak merasa ada yang hilang gitu loh guys dari diri aku. Tapi ya udah, itu jadi semangat aku juga gitu guys. Aku nggak mau orang mandang kalau aku nggak bisa sukses kalau nggak ada ayah lagi gitu guys. Jadi aku harus gimana pun aku harus bisa gitu. Jadi makanya guys, kalau misalnya pun aku ada remedial atau nilai aku nggak bagus, itu aku pasti berusaha gimana caranya supaya aku bisa perbaikin itu nilai aku gitu guys. Terus pas aku wisuda, pas aku dapat ijazah ini, itu aku senang, aku bangga, tapi aku sedih guys. Saat aku wisuda itu aku sedih itu adalah saat aku wisuda, karena aku dari awal, dari pertama kali masuk kuliah di kedokteran itu cita-cita aku adalah bisa wisuda bareng ayah aku, bareng ibu aku, bareng adik-adik aku guys.
Sudah itu aku nangis, emang aku nangis guys, aku nggak bisa tahan di situ, aku emang nangis karena menurut aku walaupun sekarang aku udah wisuda tapi ada yang kurang gitu lah guys. Pokoknya aku senang tapi aku sedih gitu, karena maksud ya udah sedih aja gitu guys pokoknya, karena mungkin aku rindu sama ayahku, sedangkan orang di saat wisuda bareng gitu kan sama ayah sama ibunya gitu, sedangkan aku cuma ada ibu aku, adik-adik aku gitu. Adik aku pun nggak semua guys, cuma adik aku yang pertama, karena adik-adik aku kuliah di Medan, jadi emang nggak bisa datang kemari karena nggak libur. Jadi yang datang itu ada pakcik aku, maci aku. Aku bersyukur lah punya orang-orang yang masih peduli sama aku gitu guys. Pokoknya aku berterima kasih gitu. Akhirnya aku sampai di titik yang aku juga gak bakal nyangka kalau misalnya aku sampai di titik ini gitu. Jadi ini aku kasih buat ayah aku. Pokoknya aku berterima kasih sekali buat mendiang ayah aku yang udah mendorong aku sampai di titik ini, yang jadi motivasi aku setiap saat. Apapun yang terjadi sama aku, motivasi aku cuma satu, yaitu buat mendiang ayah aku dan buat ibu aku guys. Jadi guys, buat kalian siapapun itu yang sekarang orang tuanya masih lengkap, ayolah semangat gitu. Karena di saat sekarang, saat orang itu masih, di saat mereka masih ada, kalian bakal punya kebahagiaan yang lebih gitu loh guys. Masih bisa nunjukin gitu ke orang itu. Gak kayak aku gitu kan, emang udah gak bisa nunjukin apapun lagi gitu guys. Jadi buat kalian, ayolah semangat, bisa, kalian pasti bisa gitu. Skripsi itu gampang loh guys, intinya kita nggak malas, rajin, sama harus ikhlas gitu. Maksudnya apapun cobaan di skripsi itu pasti kalian bisa lah gitu guys. Nah, oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu. Semoga di pertemuan kali ini ada beberapa kebaikan yang bisa kalian ambil dan tinggalkan yang buruknya. Pesan aku buat kalian sekarang yang lagi sibuk skripsi itu adalah jalanin aja. Kalian harus ikhlas. Apapun rintangan yang kalian dapat, anggap aja itu untuk menyemangati kalian lagi supaya kalian bisa lebih rajin lagi buat skripsinya. Karena kalau misalnya kita buat skripsi tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kesulitan, nggak ada berkesan sama sekali gitu loh guys. Kayak udah gitu skripsi aku lancar gitu kan, orang kayak ya aku sedih kali gitu skripsi aku gini, masa kita nggak punya cerita gitu kan. Ya skripsi aku enggak, skripsi aku lancar aja, kayak oh gitu nggak menarik gitu loh guys. Ya udah gitu, seharusnya kalian bangga kalau misalnya deskripsi kalian tuh ada kesulitannya, buktinya kalian udah melewati itu gitu loh. Jadi kalian harus bangga guys dengan itu ya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian mau aku buat video lain, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, di like, komen, dan jangan lupa di share. Thank you for watching, bye bye.